di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kejurusitaan dan eksekusi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan jurusita? Jadi jurusita memiliki definisi, yaitu kata jurusita berasal dari bahasa Belanda, yaitu deurwaarder, yaitu seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri dan menjabat sebagai pelaksana putusan atau perintah hakim pengadilan yang telah memeriksa suatu perkara di pengadilan. Sehingga dapat dipahami bahwa jurusita adalah fungsionaris pengadilan pendukung pelaksanaan tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara. Selanjutnya, pada pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 menerangkan tentang kewenangan jurusita atau jurusita pengganti yang berwenang melakukan tugas di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Jurusita atau jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya diatur berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat 1 yang menjelaskan: 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua sidang. 2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman atau putusan peradilan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang. 3. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan agama. Yang keempat, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu syarat menjadi jurusita. Ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pengangkatan jurusita sebagaimana tertuang dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Syarat-syaratnya yaitu meliputi warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berijazah pendidikan menengah, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian syarat menjadi jurusita pengganti. Sedangkan syarat untuk menjadi jurusita pengganti menurut ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti, sehat jasmani dan rohani, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai pegawai negeri dalam pengadilan agama. Materi yang kedua ini mengenai eksekusi. Jadi dijelaskan definisi eksekusi menurut Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Nah, eksekusi ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan secara paksa oleh pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Jadi definisi eksekusi ini dapat disimpulkan yaitu tindakan paksa yang dilakukan pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana semestinya. Selanjutnya yaitu asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi ada 4. Yang pertama yaitu putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum tetap. Maksudnya pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara pihak yang harus ditaati atau dipenuhi oleh tergugat dan sudah tidak ada lagi upaya hukum. Yang kedua, putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela, bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melakukan amar putusan dengan sukarela. Yang ketiga, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Yang keempat, eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Nah, selanjutnya macam-macam eksekusi. Jadi, macam-macam eksekusi ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada eksekusi real dan yang kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi real yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.
Nah, yang kedua tentang eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan pasal 196 HIR atau 209 RBG. Eksekusi ini adalah kebaikan dari eksekusi real di mana para eksekusi amar putusan seperti pada eksekusi real melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu karena yang akan dieksekusikan adalah sesuatu yang bernilai uang. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.